Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya ilmu harus di sharing ya. Ada tentang diseminasi modul 2.2 tentang KSE dan PSE. KSE dan PSE itu adalah kompetensi sosial emosional dan pembelajaran sosial emosional. Teman-teman, ini sangat penting sekali ya. Dilihat dari latar belakangnya, mengapa PSE itu semakin mendesak untuk kita terapkan dan promosikan. Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan diri secara holistik, bukan hanya intelektual, tapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan gitu ya, tawuran, penyebaran obat-obatan, bahkan bukan hanya dari tingkat atas ya, sudah sampai SD dan katanya di TK juga sudah ada. Nah ini menjadi latar belakang kenapa PSE ini harus segera diterapkan gitu ya. Sebenarnya di kita juga ya, di kita gitu, di TKT Alfarisi, alhamdulillah pembelajaran sosial masyarakat sebenarnya kita sudah melakukan ya, dengan kebiasaan-kebiasaan kan, dengan melakukan dari mulai awal penyambutan sampai akhir gitu kan, kita untuk berdoa sebelum dan sesudah itu kan juga sudah dengan menerima menyambut anak dengan pemirsa kita gitu ya, yang ramah, yang untuk merasa anak diterima itu adalah sudah termasuk PSP gitu ya. Sangat penting sekali pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional ini atau KSE ini, yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berrelasi, dan kelima itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukannya gitu, karena ini kebiasaan kita. Tapi saya juga seperti itu ketika setelah melihat belajar gitu ya tentang KSE ini. Oh ternyata maunya ini gitu ya. Sebelumnya saya tidak tahu gitu ya. Nah ini ada PSE ini, pembelajaran sosial emosional. Ada 4 indikator. Yang pertama pembelajaran esensi, yang kedua integrasi dalam praktek belajar guru dan murid mengerti, yang ketiga kebiasaan luas, dan keempat adalah budaya sekolah. Kekuatan KSE-nya untuk kita ya sebagai pendidik dan tenaga pendidikan itu adalah kepelajaran yang kita harus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi teman-teman juga ya, bagi orang tua juga gitu kan, mereka akan melihat kemudian ada proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Nah ini kompetensi ini yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mengenai aspek sosial dan emosional yang tadi yang ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi ini ditemukan dalam program pengembangan anak dan remaja yang
sebagai fase fondasi gitu ya. Harus sedari ini gitu kita menanamkan PS ini gitu ya, agar nanti menjadi kebiasaan bagi anak-anak di setelah jenjang selanjutnya gitu ya. Dan insya Allah ketika kita menanamkan kompetensi ini gitu kan menjadi kebiasaan dan karakter baik untuk anak-anak selanjutnya. Yang pertama itu adalah kompetensi kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ada yang bisa mencontohkan kira-kira kesadaran diri itu seperti apa? Contohnya gitu ya, seperti kita sudah lakukan. Yang pertama tuh seperti membuang sampah, kesadaran diri ya. Melakukan sholat itu juga kan termasuk seperti kesadaran diri. Wudhu itu kan subhanallah, syukur kalau diri kita tuh mengucapkan salam, ya mengucapkan salam gitu. Itu adalah kesadaran diri. Membaca doa gitu ya, itu juga masuk. Kemudian manajemen diri yang kedua itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ada yang mau mencontohkan manajemen diri? Oke, guys. Manajemen diri siswanya. Manajemen diri ya. Apa contohnya? Ketika ada saya ada ini dengan temannya, bagaimana cara dia mengelola emosi dirinya gitu, Ya, pikirannya dan perilaku, bagaimana cara bersikap menghadapi. oke, bagus sekali. Ada yang lain? Manajemen diri seperti ini kan, berangkat tepat waktu, manajemen faktor manajemen diri, berangkat tepat waktu, tidak terlambat, itu adalah manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan inspirasi. Kesadaran sosial, barangkali ada yang lain yang mau mencontohkan? Silakan Mas Tadeu ya. Mungkin salah satunya dia sudah mau bermain dengan temannya, ngajak ngobrol. Ya betul, itu salah satunya. Jadi ada kesadaran sosial jadi karena manusia itu makhluk sosial ya, jadi kita sangat membutuhkan teman gitu dalam kira tuh dalam bermain gitu kan, dalam saling membantu atau apa gitu ya. Bisa ya? Karena ada lagi di sini keterampilan relasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Jadi anak-anak juga harus ada mampu untuk berrelasi gitu ya, untuk membangun relasi dengan orang lain, ya seperti itu kan, itu masuk kepada keterampilan relasi. Dan yang kelima ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau BWI diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Ada yang mau mencontohkan? Barangkali ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi seperti kita yang sudah lakukan ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah itu adalah pengambilan, salah satunya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab ya, karena kan itu adalah keputusan
gitu ya, kita ingatkan lagi. Itu ada, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kita lakukan, telah kita sepakati. Untuk PSE-nya sendiri di pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran ini yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan peserta pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat satu memahami, menghadapi, dan mengelola emosi dan kesadaran diri. Yang kedua itu adalah agar menetapkan dan mencapai tujuan positif dan merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain sosial ya. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dan termasuk keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Dan ini kemarin tuh saya ditugaskan untuk membuat pembelajaran PSE gitu ya dengan kompetensi sosial emosional dan diintegrasikan dengan itu ya pembelajaran diferensiasi gitu ya. Sesungguhnya kalau di TK itu kita ya sebenarnya tiap hari juga melakukan ya, kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Kan kita mengelompokkan pasti ya, setiap hari juga pasti kegiatan ada beberapa kan ya, kita mungkin satu saja kan. Nah itu kemarin ya pengalaman ketika call gitu kan. Jadi mungkin di kelas atas tuh tidak sekompetitif modelnya, jadi pembelajarannya tuh gitu kan. Kalau kita mah ya emang udah dari dulu juga udah di kelompok-kelompok gitu ya, jadi tidak hanya satu pembelajaran gitu. Dan itu kan saling berkaitan satu sama lain, jadi saling terintegrasi gitu. Ada PSE, ada KSE-nya, ada kompetensi sosial emosionalnya, dan ada semuanya gitu ya di dalam satu kegiatan. Ada lagi istilah ini ya, istilah di KSE-nya ada KASEL gitu ya. KASEL ini singkatan Collaborative for Academic and Social Emotional Learning, adalah sebuah kerangka pembelajaran sosial emosional yang didirikan tahun 1995 oleh psikolog di antaranya adalah Daniel Goleman. Dia ini adalah perintis konsep pendidikan emosional dan mengupayakan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Ada lagi istilah ya, istilah di PSP ada KS ini, ada well-being ya. Maaf. Well-being ini adalah kesejahteraan psikologis sebuah kondisi dan orang lain. Dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Ini adalah ininya ya, apa namanya? Ini yang ingin dicapai ketika kita melakukan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi ini kan anak tuh nanti jadi well-being gitu ya. Dan nanti mindfulness ini kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Nah ini teknik ini kan ada namanya teknik stop ya. Stop, stop take, apa sih? Lagi sih. Artinya tuh proses ya. Nah ini seperti ini relaksasi gitu ya. Seperti relaksasi gitu kan. Mengajak anak-anak gitu ya, merelaksasikan dulu ketika dia mau belajar ya. Dan saya sudah mencobanya di kelas ya, yang pertama siklus 1 ya, yaitu ketika itu anak-anak saya ajak ya, yuk udah melingkar begini ketika sebelum pembelajaran ya, melingkar begini,
ya semuanya tangannya di paha gitu kan ya, matanya merem gitu kan, matanya merem, saya merem ya. Bayangkan kita ada di puncak gunung, kata saya gitu ya. Anak-anak ribut kayak gitunya, saya mah merem aja gitu. Gitu deh. Bayangkan kita ada di puncak gunung, kita melihat ke bawah loh, ada sawah yang hijau, kata saya gitu ya gitu ya. Oh lah, ada sih. Nah gitu deh. Boleh tenang gitu ya. Lihat lagi, lihat di atas ada awan gitu ya. Nah gitu deh. Ya biasa kadang-kadang gitu ya. Oh kalau itu terus udah gitu deh. Ada angin tuh sepoi-sepoi ke kita gitu ya. Terus yuk kita nanti dihitung sampai 10 nanti kita ucapkan Allahu Akbar gitu ya. Pas udah gitu. Udah selesai nih. 1 sampai 10 Allahu Akbar gitu ya. Terus aku tanya nih sesudahnya ya. Udah gitu. Gimana tadi? Aku nggak lihat apa-apa. Soalnya terus ada gunung kata gitu ya. Ada gunung. Ya tadi nggak merem ya. Iya maksudnya itu nggak merem ya berarti kamu yang nggak merem. Kalau ada salah bodoh dan setelah dilihat videonya ternyata saya saja yang nggak merem. Hanya sudah indah yang tahu. Yang videonya kisah yang seri gini. Jadi gitu baru katanya itu siklus pertama. Siklus kedua besoknya saya udah emang di Telekom kan saya juga kemarin waktu diskusi saya bilang ke teman-temannya di Telekom udah gimana ya ada pandangan nanti taruh ayam jadi kan dulu saya juga pernah mencoba ya di kelas sebelumnya waktu tahun kemarin kayak gitu ya ya pengen relaksasi gitu ya yoga itulah istilah nantinya ya tapi karena itu baru nanti baru ayam gitu ya kalau itu jadi gak lucu gitu ya ternyata ya kemarin seperti itu juga gitu dan siklus kedua kita membayangkan ya kita kayak kemarin ya dan sekarang gitu syuting beneran mau gitu ya kita mau dimasukin ternyata bawa mana udah segala upaya diolok gitu biar dia merem udah gitu kan kita mah sekarang mah itu pantai ceritanya sampai saya diajak ke pantai gitu itu yang itu silat ya apa ya yang tadi enggak mah nggak lihat apa gitu pokoknya belum gitu soalnya kenapa nggak merem gitu nah coba yang hari kedua itu dengan membayangkan dengan ke pantai itu di pantai kita main poles apa segala ada ombak gitu nah sedikit berhasil itu agak ini ya Neng agak sayanya gentang-gela gitu melihat belum kan ya jadi belum gitu kan akhirnya belum gitu ya udah gitu ya kita videonya sampai situ aja ya pas udah mau saya tanya gitu mau refleksi gitu tadi gimana rasanya setelah kita seger enggak ya emang seger gitu ya cuma nggak belum ke video ya itu ya ada yang nggak video siapa tuh ini bilangnya iya tadi aku di laut gitu aduh nanti masuk nih sekarang gitu ya kita video lagi ulang gitu mau diulang gitu ya mau diulang videonya maksudnya yang tadi maksudnya pengen nyatet jawabannya gitu kan soalnya tadi nggak dimasukin ke video gitu jawabannya beda enggak gitu ya jadi iya teman-temannya sama makasih ya jadi ya udahlah gitu ya tapi ada yang beberapa yang dia mah kita sih jadi ada tadi aku mah ke naik bis gitu iya padahal aku nggak bilang Kayaknya kalau yang naik ke rumah anak-anaknya belum bisa membayangkan seperti apa gitu. Ayo ke pantai kan ada beberapa orang yang udah liburan ke pantai jadi bisa membayangkan gitu. Saya terlalu jauh ya mengenang. Aku teh naik kapal, di kapal teh aku mancing. Masya Allah. Nanti di bawah gunung itu, di bawah gunung. Aku jawabannya kayak gitu. Nanti sama aku ke pantai bermain sama adik, main pasir, gitu ya berenang, gitu. Ya itu udah rada masuk dalam bulan gitu. Tapi ya kalau kita rasakan sendiri ya jadi ketika kita lagi stres atau apa, coba relaksasi seperti itu akan segar gitu ya. Dan saya juga sudah sedikit nggak stres
begitu ini. Jadi sekarang ada di mana ya? Ujian tugas santai gitu ya. Ya alhamdulillah, ini bisa diterapkan ya. Oh silakan, nanti pengalamannya macam-macam pasti ya. Di video itu lucu-lucu loh ya. Dan itu teman-teman ya berkreasi ya. Sekarang lebih ini aja, sok nanti video masukin YouTube gitu ya. Boleh masukin YouTube buat sekolah, boleh pribadi gitu ya. Atau ke TikToknya gitu itu ini apa? Biar jadi inspirasi yang lain. Boleh ya. Oke. Nah, kemarin aku nggak pakai musik gitu ya. Iya. Belum situ. Nanti nanti ada siklus 3 ya, insya Allah pakai musik gitu ya. Kemarin masih dikasih tahu gini gitu ya, tolong bantu saudara gitu ya. Jadi memakai musik gitu. Musiknya musik relaksasi ya. Ya, ini seperti yoga ya. Nah, kemudian ini adalah pengajaran PSP secara eksplisit. Jadi, ya silakan ya. Semuanya boleh ini ya, boleh. Apa namanya? Nggak apa-apa ya. Aku kan ini kita sudah desiminasi ya. Terus teman-teman nanti Selasa mungkin itu masih ada waktu buat saya untuk setoran aksi nyata. Dan saya bisa minta ada yang sudah videonya masukin ke saya mau share gitu. Soalnya mohon maaf kemarin aku aksi nyatanya anjlok gitu ya. Dan sekarang minta dukungan dari teman-teman, mudah-mudahan tidak anjlok. Karena ini ya, karena videonya kurang waktu, harusnya full kan. Oke, ini murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Kemudian kemudian integrasi KSD dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuannya kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran gitu ya. Dan kemudian integrasi KSD dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuannya kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran gitu ya. Dan kita sudah selalu ya di setiap hari juga itu kita sudah ada di dalam praktek mengajar kita gitu ya. Dan kemarin saya mencoba ini, kita dulu juga pernah mencoba ya tentang apa namanya morning greeting ya. Morning greeting itu yang toast, yang salam, yang dipeluk gitu kan. Nah itu teman-teman kita pakai lagi, bisa dipilih lagi ya. Saya mah itu tadi apa mau ini aja, ada filenya ya. Nih saya mah di spanduk ini dari depan udah di ini, udah di nah itu lucu oke sih resep udah tanya nggak apa-apa. Jadi pas datang itu mereka ke situ dulu baru ke salam kita gitu ya. Misalkan dengan efeknya gini ya, yang apa namanya tam ya tam gitu, nanti baru salam hormat kita gitu ya, sama biasa gitu, lanjut tangan gitu ya. Jadi itu dulu, ini dulu baru nanti setelah. Terus nanti ada papan ekspresi juga ya. Kemarin apa sih? My feeling today gitu ya, my feeling today. Jadi ketika pas masuk kelas saya juga dipasang di itu. Ada yang smile, ada yang ya happy gitu ya, terus sedih gitu ya, yang marah, yang excited, ngantuk ada gitu ya, sama yang diberkahi Allah gitu. Dan itu sangat senang sekali ternyata ya. Yang belum teh lagi, karena aku belum itu katanya. Oh iya gitu. Dan ya alhamdulillah mereka sangat antusias. Jadi kayaknya ke bawah ya sampai akhir juga gitu. Jadi itu salah satu kita apa namanya gitu. Jadi biar anak kan ada yang sedih juga ya, kayak tadi memang kan sedih katanya gitu, kenapa gitu. Terus siapa lagi Askar sedih gitu. Padahal itu udah nggak ada pas sudah di ini kan gitu.
belum pas datang gitu. Jadi ya gitu dimarahin Kenji cina gitu sedih gitu. Jadi pas pulang juga itu pas datang sama pas pulang gitu kayak apa my feeling juga itu gitu. Jadi pas masuk gitu. Jadi pas pulang ya alhamdulillah sih selamanya banyak kita yang diberkahi Allah itu yang ini ada lingkaran gitu yang happy gitu, yang excited. Seperti itu nyati boleh di ini di kelas ya. Kamu ada mau bareng-bareng di kelas ya? Dua kan? Dua itu 50 saya Bang Neng, naik cepat. ya. Bayaran aku Neng. Kan jadi bayaran Saya bayaran aku Neng. Saya kan bisa ini ya bisa ke kan kita terus ada panik ya. pulang maksudnya ke kurikulum. Ya, Nah, dapat dia sih. disentir bulan aku tuh sama Itu yang Oke. Ya itu juga ya namanya penciptaan iklim keluarga dan sekolah. Kita menciptakan iklim itu Yang juga lain salah satu sih. menciptakan iklim kelas dan Jadi di sini berarti. penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dan budaya yang dimiliki untuk kelompok satu sama lain membangun hubungan sosial dan menilai komunikasinya. Bahaya. Nah ini bukan hanya kita menggunakan justru jadi apa namanya berkompetensi emosional ya, tapi kita sendiri sebagai pendidik dan tenaga pendidikan kita harus saling harus mempunyai gitu ya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, terus harus jalan relasi dan keputusan bertanggung jawab. Jadi kita juga harus memiliki hal itu ya, karena kita itu harus menjadi teladan buat anak-anak ya, buat teman-teman gitu ya. Jadi bismillah kita memperbaiki diri kita sendiri ya untuk menjadi teladan dan untuk apa ya menanamkan kompetensi sosial emosional ini gitu dan mengimplementasikannya gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, insya Allah nanti akan tercipta iklim di sekolah kita ini iklim yang bagus gitu, yang positif. Ya, makanya kesimpulan. Ini 15 lembar guys. Penilaian gitu. Jadi semuanya di ini enggak. Seperti itu ya. Dan untuk ini apa namanya? Untuk apa? Dan sebenarnya ya untuk modul ajar ini itu teh bisa secara khusus kita tentang sosial mental aja gitu. Tapi kita kebanyakan kan kita sambil kegiatan kan pokoknya mengandung semuanya ya. Jadi ada nilai dan ada sistem itu gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata saya setelah belajar ini gitu ya, ada yang namanya LPP itu khusus tentang pembelajaran itu aja, pembelajaran ASN aja, kompetensi. Setelah belajar oh iya ya. Ini contohnya tuh kebanyakan pendidikan ini yang masih daring ya, karena saya lihat tuh daring gitu. Nah ini tuh adalah contoh tentang ITK ya, modul ajar ITK tapi khusus ASN aja gitu. Kompetensi sosial emosional aja gitu. Jadi mereka menerapkannya sehari itu
ya itu teman-teman, itu sedikit ya, baru sedikit, masih banyak sebenarnya yang ingin diberikan. Bisa sambil belajar gitu ya. Jadi ini dari LPP-nya itu contohnya ya. Saya melihat ya LPP modul aja kelas atas gitu ya, Masya Allah gitu ya. Sampai saya tuh seperti itu gitu ya namanya. Tapi tentunya kita kan sangat berbeda ya kalau TK dengan jenjang yang atas gitu ya. Jadi tercepat 5 lembar ya. Aku ini bikin 5 lembar ya. Mereka Masya Allah, aduh sampai gimana ya. Jujur ketika tentang modul aja dari LPP ini saya juga nggak tahu nih yang sempurna itu seperti apa dan tidak tahu kata dosen juga. Mereka bilangnya itu terserah. Tapi ikut program mereka kurikulum nasional Ya, jadi malukan. lebih Masya Allah. mereka lebih contohnya nih ya, ada sama robot yang SD aja gitu ya. Jadi banyak yang harus dicatat. Kalau ini di TK mah sama aja. Kalau di SD itu kayak gitu. Yang punya Pak Asep. Jadi aku tuh jadi sangat rinci sekali dan Masya Allah, pokoknya saya juga bingung. Alhamdulillah mereka masih di TK gitu ya. Nah ini SD. Ini bang SD ya. 15 lembar, Masya Allah. 15 lembar. Nah, jadi ketika dia, jadi kita tuh sudah untuk belajar diferensiasi ini ya. Jadi kita sudah ini memisahkannya sesuai dengan gaya belajar gitu. Jadi di SD dan atas itu mereka udah, kita kan apa namanya, dia kebayang ya harus jadi kita mengelompokannya ya udah aja, nanti tinggal dilihat aja capaiannya ya, hasilnya gitu ya. Ini anaknya nggak bisa menyelesaikan sampai selesai karena anaknya emang kinesis atau anaknya apa gitu ya. Seperti itu. Dan mereka tuh Masya Allah, aduh kuat. Dan itu mereka tuh ya teman-teman yang di atas ya, kelas SMP, SMA gitu. Sebenarnya penasaran kalau di TK kayak gimana gitu. Jadi langsung kita gitu ya. Gimana di TK penerapannya di TK seperti apa gitu. Justru di TK itu kan kita sebagai fondasi ya, justru itu penanaman karakter sangat bagus sekali kita lakukan dari sejak ini gitu kan, buat bekal mereka di ini nanti yang selanjutnya. Karena masih banyak ya, kalau saya juga lihat bukan hanya anak-anak SMP, SD, SMA, bahkan orang tua saja ketika mobil buang sampah aja sembarangan ya, itu kan masih banyak, berarti mereka belum punya kesadaran diri gitu. Anak-anak apalagi kalau di alun di GGM gitu ya, pagi-pagi ya